Persib Bandung akan bangun stadion sendiri. Ini biayanya. Benarkah David da Silva akan ditukar dengan Marco Simic? Persija Jakarta datangkan penyerang timnas Prancis. Berita terbaru klub Liga 1 dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Haspot Lovers, inilah Rio Haspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Haspot selengkapnya. Persib Bandung dipastikan akan bermarkas di Stadion GBLA untuk musim depan. Hal ini disampaikan Direktur PT PBB Teddy Cahyono. Saat ditanya siapa pemenang lelang, Teddy tak mau membeberkan. Menurutnya itu tak penting. Yang terpenting adalah Persib memiliki home base untuk musim ini. Banyak pihak yang menyayangkan kenapa klub sebesar Persib tak punya atau tak memiliki stadion sendiri. Persib sendiri bukan tak mau membuat stadion sendiri, namun berbagai macam alasan dan faktor yang menyebabkan Persib belum bisa bangun stadion sendiri. Persib pernah berencana untuk membangun stadion sendiri, bahkan kabarnya stadion ini nantinya akan beri nama Blue Prince Stadion atau Pangeran Biru Stadion. Kabarnya stadion ini akan dibangun di daerah Dayakolot, Bandung. Namun karena terganjal pandemi yang membuat neraca keuangan Persib terkuras, rencana ini pun mundur lagi. Rencananya akhir musim ini gagasan membangun stadion pribadi ini akan dilaksanakan kembali. Adapun biayanya menurut Komisaris PT PBB Haji Umum Muhtar sekitar 3 triliunan rupiah untuk stadion saja. Iya, udah waktu itu kita diminta kelola si Jalak Harupat dan semua prasarananya, tapi sekarang malah dipakai Persikap. Terus GBLA juga masih punya PT Adikarya. Terus sekarang malah sengketa. Ya jalan satu-satunya kita bikin stadion sendiri, tapi nggak murah itu, sekitar 3 triliunan lah biayanya. Tapi alhamdulillahnya sekarang masih bisa pakai GBLA. Tapi kalau kayak gini terus, ya mau nggak mau kita bikin stadion sendiri, ujar Umum Muhtar. Sementara itu Persib pun dipastikan akan tambah pemain di posisi serang. Saat ini Persib memiliki 3 bomber, yakni David da Silva, Ciro Alves, dan Ezra Walian. Dengan catatan Ezra dan Ciro bukanlah penyerang murni atau lebih ke penyerang sayap. Sementara untuk penyerang lokal sendiri, Persib praktis hanya memiliki Ridwan Ansori dari Persib Junior. Untuk itu Persib kabarnya akan datangkan 1 bomber asing dan 2 bomber lokal lagi. Hal ini disampaikan oleh pelatih Robert Rene Albert. Setelah melihat game internal dan latihan di 1 pekan terakhir, kami tahu kami butuh pemain di posisi mana. Saya butuh penyerang. Untuk itu kami akan coba rekrut pemain berposisi sebagai penyerang. Ada 1 asing dan 2 lokal. Untuk identitasnya nanti kami akan beritahu, ujar Robert Rene Albert. Lalu apakah Mark Hartman dan Rey Tachikawa masuk dalam nominasi? Hartman adalah gelandang serba bisa yang juga bisa berposisi sebagai penyerang, meskipun posisi aslinya adalah second striker. Begitu juga dengan Rey Tachikawa yang juga sering secara tidak langsung akan jadi striker, meskipun posisi aslinya adalah second striker. Jadi bisa saja 2 pemain ini yang akan benar-benar diseleksi oleh Persib dalam waktu dekat ini. Sementara untuk lokal sendiri belum ada kejelasan apakah Benny Okto atau pemain lain dari klub Liga 1 atau justru pemain dari Persib Junior. Kita akan tunggu. Di sisi lain, bos Persib Teddy Cahyono pun membantah rumor jika David da Silva akan ditukar dengan Marco Simic. Menurut Teddy, ini berita yang ngaco.
David memang belum bisa bergabung dengan Persib lantaran mengurusi istrinya yang operasi. Namun David akan tiba minggu ini di Persib. Rumor David akan ditukar dengan Marco Simic ini mencuat usai Persebaya batal rekrut Luke Castellanos dan pelatih Aji Santoso kurang senang dengan Jefferson Aziz. Maka muncullah rumor jika David da Silva akan direkrut kembali oleh Persebaya. David da Silva, rumor dari mana tuh? Ngaco ah. David memang akan datang minggu ini. Dia memang lagi sibuk karena istrinya sakit. Nggak ada lah, kita nggak ada mau tukar pemain, ujar Teddy Cahyono. Marco Simic sendiri saat ini ada di Bali, namun kabarnya Simic tetap akan berlabuh ke Persis Solo berduet dengan EJ Nduasel. Kita akan tunggu saja ya. Dari Persipura, penyerang sayap timnas Indonesia milik Persipura Ramai Rumakik dikabarkan tak betah di Persipura dan ingin hengkang. Namun kontrak Ramai di Persipura masih tersisa hingga 2024. Pihak Persipura membuka pintu lebar-lebar jika ada tim yang mau memboyong Rumakik, tapi dengan satu syarat. Syarat itu adalah pihak peminat datang langsung ke Jayapura dan berbicara soal pelepasan Rumakik dengan prosedur resmi dan bukan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini disampaikan oleh manajer Persipura Yan Mandonas. Ramai Rumakik saat ini masih berstatus pemain Persipura sesuai kontrak yang sudah ditandatangani sebelumnya. Tapi jika ada tim yang berminat, kami buka pintu selebar-lebarnya dengan syarat semua harus sesuai prosedur resmi. Datang ke sini, bicarakan semuanya, jangan sembunyi-sembunyi, pasti kami lepas, ujar Yan Mandenas. Dua klub yang santer mengincar Ramai Rumakik saat ini adalah Persib Bandung dan Persija Jakarta. Namun kabarnya PSM pun berniat menikung Rumakik dari incaran dua tim besar ini. Dari Persija Jakarta, Persija Jakarta dikabarkan akan memboyong ex-striker timnas Prancis. Berita ini telah ramai di media sosial. Meskipun belum diketahui identitasnya, namun tiga sosok yang paling mencuat saat ini adalah: yang pertama adalah Guillaume Horau, penyerang Prancis berusia 38 tahun yang saat ini tanpa klub usai tak diperpanjang kontrak oleh klub FC Sion di Liga Malta. Horau adalah mantan striker Prancis di Piala Dunia 2010. Yang kedua adalah Jeremy Menez. Mantan penyerang AS Roma dan AC Milan ini main di Serie B musim ini bersama Regina, tampil 16 kali dan cetak 6 gol. Usia Menez saat ini adalah 35 tahun. Yang ketiga adalah Jimmy Bryan. Striker Prancis di Euro 2008 ini saat ini membela tim Bordeaux di Liga Prancis. Usianya 36 tahun, sejauh ini tampil 17 kali dan cetak 2 gol. Lalu, siapa ya kira-kira dia? PSM Makassar akhirnya memenuhi slot asingnya dengan mendatangkan dua pemain baru, yakni Yuran Fernandes asal Tanjung Verde yang musim lalu bermain di Liga Portugal, berposisi sebagai center back berusia 27 tahun dengan postur tubuh 198 cm atau 2 meter kurang 2 cm. Dan yang satu lagi adalah Kenzo Nambu, penyerang asal Jepang berusia 29 tahun yang musim lalu bermain di Liga Thailand bersama PTT Rayong FC, berpostur tubuh 183 cm. Rencananya kedua pemain ini akan tiba di Indonesia akhir pekan ini. Dengan ini lengkap sudah slot asing pemain PSM Makassar, yakni William Pluim, Everton Nascimento, Yuran Fernandes, dan Kenzo Nambu. Dari Rans Cilegon FC, Mesut Ozil memang datang ke Indonesia di pekan ini. Namun kabarnya Ozil tak akan bermain untuk Rans. Ozil datang ke Indonesia hanya untuk promosikan produk barunya, yakni Concave M10 Collection. Concave M10 Collection sendiri adalah kolaborasi dengan Concave Indonesia yang ternyata pabrik Concave ada di Indonesia, yakni di Cikupa, Tangerang. Wah, deket tuh sama Mimin. Hihihi. Hal ini ditulis Raffi Ahmad di akun Instagram miliknya. Kedatangan Ozil ini khususnya untuk merayakan kolaborasinya dengan Concave dalam peluncuran eksklusif Concave M10 Collection, tulis Raffi Ahmad. Ozil sendiri hanya akan 4 hari berada di Indonesia. Selain mengunjungi pabrik di Tangerang, Ozil pun akan lakukan coaching klinik di Jakarta dan gelar jumpa pers.
Setelah itu Ozil pun akan kembali ke Jerman. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.